Welcome. Oh, sama. Oh. Saya Erick Thohir, Ketua PSSI. Di sebelah kanan saya Wisnu Tama, The Creator, yang udah nggak jelasin lah. Udah terlalu banyak acara-acara yang wow. Sebelah kiri saya The Singer. Iya, Yang wow juga. Ya. The Star and The Singer. Welcome to Versus. Pernyataan pertama. Enggak. Belum. Kita udah serius juga. Lagi tegang gitu. Pernyataan pertama, setuju atau tidak Indonesia 100% siap jadi tuan rumah Piala Dunia U17? Setuju. Minum. Susu lagi nih. Aman, Pak. Gue gak pernah minum susu, Cip. Gue gak pernah minum susu nih. Mesti dihabisin. Pak sehat tau Pak. Enak. Kenapa? Ini udah habis, nggak diisi lagi? Bapak aus. Oh enggak. Pak, Oh gitu. Oke, sekarang? Kenapa Bapak setuju? Kenapa Mbak setuju? Ya ini kan kita pertama kali mengadakan atau dapat kejuaraan dunia U17. Ini panggung kita, ini panggung dunia. Saya rasa nggak boleh dilewatkan. Setuju. Ini berapa puluh negara akan menyiarkan pertandingan ini, ya disitulah kita kasih lihat inilah Indonesia. Setuju banget. Tambahin dong. Iya, bukan setuju lagi, siap gitu ya. Apalagi kita sudah terlatih dari sejak zaman Asian Games. Digembeleng oleh Pak yang sebelah saya ini gitu ya. Jadi rasanya U17 aja sih lebih dari siap ya. Kalau aku setuju banget, apalagi sebagai masyarakat juga nih yang melihat gimana perkembangannya bapak-bapak ini yang luar biasa juga mempersiapkan dari lapangannya, atlet-atletnya, pokoknya semua sisi sudah dipersiapkan ya Pak. Dan aku sih lihat kayaknya ini bakal jadi tempat Indonesia yang pasti untuk di mata dunia akan menjadi sesuatu yang baru, apalagi nanti akan ada musik dangdut di sana yang bisa bikin jadi Piala Dunia lebih berwarna dan lebih fresh lagi. Dangdut mendunia. Dangdut mendunia. Untuk pertanyaannya, fasilitas apa yang udah dibuat khusus untuk Piala Dunia U17 ini? Apa setuju nggak setuju? Enggak. Oke, sorry. Question aja, Pak. Siapa aja boleh jawab. Fasilitas yang disiapkan sekarang kan ada 4 lapangan yang memang sudah standar FIFA. Ini kadang-kadang terjebak, udah standar internasional, standar FIFA didebatkan. Tapi begini, standar FIFA itu adalah standar yang diakui FIFA untuk eventnya. Ya, di mana apalagi ini kejuaraan resmi U17, jadi memang dia punya standar yang lebih dibandingkan standar internasional. Nah ini yang kita harus jaga. Kayak hari ini saya baru rapat dari 27 lapangan, 4 lapangan tanding dan 23 lapangan latihan, itu FIFA kasih jempol. Nah artinya apa? Persiapannya sudah bagus. Nah jadi ini benar-benar sesuatu yang kita siapkan. Dan tidak hanya lapangan pertandingan, lapangan latihan, juga kita juga menunjukkan kemajuan Indonesia, salah satunya nanti transportasi tim dari Jakarta Bandung kita pakai kereta cepat WUS. Nah ini mereka juga banyak yang terkaget-kaget karena tidak semua negara punya kereta cepat dan kecepatannya itu sampai 350 km. Jadi hal-hal seperti ini juga bagian kita promosi Indonesia gitu. Ya. Boleh nambahin nggak, Chief? Boleh dong. Jadi saya ini kan orang yang jarang nonton sport sebetulnya ya. Nah kebenaran Chief, Juli lalu saya nonton pertandingan sepak bola LAFC lawan LA Galaxy di Rose Bowl. Yang saya surprise, padahal di Amerika ya, kita lihat di Amerika Rose Bowl Stadium kan salah satu yang legendaris ya dan sangat populer.
ternyata dibandingin stadion kita jauh lebih baik. Wah, Jauh lebih baik. Betul. Jadi saya surprise sih pas nonton di sana, saya surprise betapa ternyata Indonesia itu dari sisi fasilitas sepak bolanya ya not bad loh dibandingin negara maju seperti Amerika gitu. Bahkan tadi yang saya bilang. Dan itu pertandingan 4th of July, Chief. Jadi pertandingan yang dinanti-nanti oleh masyarakat Hari Kemerdekaan Amerika. Jadi itu jauh lah. Dan insya Allah nanti akan lebih keren lah acara kita. Yes. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi. Kalau kan sekarang Indonesia udah jadi tuan rumah Piala Dunia U17 gitu. Kira-kira ada kemungkinan nggak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior? Tentu itu yang kenapa kita harus memastikan Piala Dunia U17 ini sukses. Nanti kita juga bisa dapat event-event FIFA lainnya dan tentu kejuaraan dunia. Memang itu semua harus bertahap karena kemarin alhamdulillah kita sudah sukses menyelenggarakan kejuaraan basket dunia. Sekarang Indonesia juga sedang bidding kejuaraan voli dunia ya di Indonesia Arena. Nah, inilah penilaian-penilaian yang pasti FIFA ataupun organisasi olahraga internasional menilai. Jadi ya kita buktiin satu-satu bahwa kita hebat. Harus ada tahapnya gitu, segala sesuatu ke Piala Dunia ya 17 dan seterusnya gitu. Masa langsung Piala Dunia. Dan ini kan salah satu uji coba lah buat kita gitu untuk dilihat dunia. Segala sesuatu ada tahapnya gitu. Untuk Pak Wisnu Tama kan bakal jadi ada di pembuka Piala Dunia U17 ya Pak? Kalau nggak salah gitu ya. Itu buka ngapain? Saya juga bingung. Bagian ikut Iya. Oh iya. atau nyanyi-nyanyi. Nari. Atau di belakang. Ada kreator. Kira-kira persiapannya udah sampai mana nih Pak untuk pembukaan Piala Dunia U17? Persiapannya sih sebetulnya sudah siap ya, lagu udah siap, koreografi udah dipikirkan, desain panggung udah dipikirkan, dan seterusnya lah gitu. Bahkan bukan hanya Mas Erik aja sebagai ketua PSSI yang membrief saya tentang acara opening ini, bahkan Pak Presiden Jokowi pada saat di IKN secara spesifik beliau meluangkan waktu untuk untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran atau ide kreatifnya bahkan gitu loh. Jadi memang ini sesuatu yang luar biasa gitu. Bukan hanya Mas Erik saja yang concern, tapi Pak Presiden juga demikian. Gitu. Setuju. Minum lagi ya? Pak. Oh, ini teh tawar. Oh ya. Sambil lihat aku aja Pak, karena manisnya ada di sini. Katro lu. Masih bercanda lu. Katro lu Ika. Biasa-biasa aja deh. Orang mah dibales. Iya, dibales dong. Tuh, gua habis lagi tuh. Ya, itu jangan musuhan sekarang loh. Nanti habis opening ya musuhan. Jangan dong Pak. Jadi kenapa Mbak dan Bapak setuju? Dari yang paling tua dulu deh. janganlah. Kamu dulu Yang paling lah. muda. Iya. Aku. Lu merasa paling muda. The Star, ayo The Star. Tadi aku orangnya jadi lupa. Apa? Pemain bola nggak cukup. Oh iya, skill dong. iya benar kan nggak mental juga perlu menurut aku, apalagi mental untuk disiplin, latihan, terus juga cepat bangkit dari kekalahan gitu. Apalagi kan biasanya sekarang nih banyak tekanan-tekanan dari supporter ya, kadang-kadang ada yang bilangnya supporter tapi lebih banyak yang neken gitu. Jadi kadang-kadang itu juga bisa bikin mental pemain kita terguncang. Jadi selain fisik, skill gitu juga harus mentalnya juga harus kuat dan cepat bangkit dari kekalahan. Benar nggak sih Pak? Iya, benar. Tambahkan silakan. Ya kalau untuk pemain Indonesia ada tambahannya nih. Kalau tadi kan secara umum, kalau buat pemain Indonesia harus ada semangat kebangsaan. Nasionalismenya. Jadi energi itu akan menambah kualitas pemain kita somehow dengan semangat seperti itu. Kayak waktu belajar di Asian Games dulu, pada saat ada pride itu ya, bangsaannya, akhirnya hasilnya akan jauh lebih baik gitu ya. Bukan hanya skill dan lain sebagainya tadi gitu.
Disiplin, kalau saya disiplin dalam persiapan itu penting. Kenapa kemarin waktu saya diberi kesempatan Zoom ketemu mereka ketika mereka latihan di Jerman, saya bilang kalian nangislah di sana. Ya, nangis dalam latihan, nangis dalam mendisiplinkan semua yang kamu sedang lakukan di sana daripada nanti nangis di lapangan ketika kalian menyesal hasilnya tidak baik buat kalian. Itu. Jadi disiplin itu harus penting. Saya baca tuh beritanya sih. Keren. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, aduh saya lupa. Menurut Pulang nih. menurut Bapak, timnas ini kan timnas Indonesia ini kan bermain selalu di negara tropis kayak kemarau gitu kan, selalu panas ya. Kalau misalkan timnas Indonesia ini main di luar negeri, negaranya yang bersuhu dingin, itu kira-kira bakal ada kendala nggak di pemainnya? Ya memang kan manusia Indonesia itu memang setelah bertahun-tahun mereka sudah terlatih dengan suhu hari ini. Jadi ketika mereka traveling ke Jerman yang suhunya dingin, memang itu pilihan buat kita. Karena waktu itu memang kita harus memastikan tim ini punya latihan yang baik. Ya, ada gurunya, ada pelatihnya, ada training sistemnya semua. Dan ketika kembali makanya kita kasih waktu untuk adaptasi 2 minggu. Tidak seperti awal sebenarnya hanya 5-7 hari, saya bilang saya keberatan. 2 minggu. Walaupun kita sudah terbiasa. Dan saya berharap tentu cuaca yang panas banget sekarang ini justru menguntungkan tim kita, ya. Kita berharap tim-tim negara lain ya kaget-kaget dikit lah gitu. Jadi ya, itu menambah juga buat kita bermain juga lebih lepas gitu. Jadi faktor itu saya rasa ada, tapi karena kita sudah persiapkan lebih panjang, mereka bisa kembali normal. Apa tanggapan Bapak kalau pemain sepak bola Indonesia yang bukan di timnas Indonesia ya Pak, tapi dia pemain sepak bola Indonesia, tapi mereka main di klub luar negeri seperti Korea atau Jepang? Ya bagus, karena biasanya di negara-negara lain itu sistem kompetisi dari mudanya sampai terus berjangka sampai senior itu jauh lebih rapih dari Indonesia. Nah karena itu kenapa saya juga sebagai ketua PSSI sekarang sudah mulai membangun timnas tidak hanya tadi yang senior, tetapi U23, U20, U17 sekarang untuk kejuaraan dunia, sekarang kita bangun lagi U14. Termasuk di liga-liganya, Liga 1 sekarang kita wajibkan punya Elite Pro Academy, yaitu klub-klub membina juga pemain yang umur 16, 18, 20. Jadi saya selalu bilang kita memerlukan 150 pemain di tim nasional kita, di mana tim senior 2x11, U23 3x11, U20 4x11 dan U17 5x11. Artinya supaya apa? Data jumlah pemainnya cukup untuk terus kita alih generasi. Setuju. Setuju. Bapak ragu-ragu sih Pak. Gue mikir dulu. Ya, soalnya pada Kan kalau gue nggak gitu. siapa tahu ada berbeda. Kalau gue nggak gitu ngerti bola, Cip. Apa nih? Ini jahe udah 3 bulan. Kok gini rasa jahenya? Tahu Perasaan kalau di tukang jamu nggak gini. Nah tuh makanya gue tadi cuma gini doang. Iya, aku doang dong yang minum. Cobain apa? Gue minum. Enggak. Minum. Nggak mungkin pasti ekspresinya kayak aku kalau minum. Gua minum, Wika. Rasanya apa? Jahe. Orang jelas-jelas bukan rasanya kayak bukan jahe nih. Bukan kan? Iya. Jahe apa nih? Ini jahe tapi. Ibunya doang, isinya apa? Ini jahe pakai Kesian. semut nih. Ntar suaminya Wika tuh kesian Tuh. tau gak? Mau apa? Ya, Iya. yuk. Dah. Nanti masalah gunung lagi nih, Mas. Ya jangan gitu Pak. Kasian tuh suaminya Wika tuh. Stres. Hah? Ih malah banyak orang pengen jadi suami aku Pak. Ih, nggak tahu aja. Tuh, senyum-senyum dia. Ini mukanya lagi. Dia belagu banget banyak menjadi suami dia. Senyum, Mas. Senang banget. Belagu banget. Cuma belagu banget ya dia. Ya, star. Oh iya, star. Sombong. Aduh, nangis terus nih. Awas lu. Ya. Tadi apa bener? Apa pertanyaannya? Oh transformasi Transformasi supporter. supporter. Setuju, karena jelas
transformasi yang diharapkan oleh FIFA untuk Indonesia dan sepakat daripada pemerintah kita dan PSSI, ya transformasi sport itu menjadi salah satu cikal bakal kita punya sepak bola yang lebih baik ke depan. Kalau kita lihat di banyak negara, di Inggris, hooligan dulu juga sama. Mereka bertransformasi akhirnya sekarang menjadi industri yang sangat besar dan akhirnya tim nasionalnya bagus. Di Italia juga sama, ada prosesnya. Makanya Italia juga menjadi negara sepak bola yang kuat. Nah, kita sudah bertemu para supporter, mereka sama-sama sudah bikin sepakat. Ya, waktu itu ada 5 kesepakatan yang sekarang kita sedang dorong untuk supaya klub-klub dan juga semua aparat keamanan bisa punya satu visi yang sama untuk transformasi sepak bola melalui juga tadi kebersamaan transformasi supporternya itu. Kalau yang udah terjadi sebelum-sebelumnya di sepak bola Indonesia, kan supporternya ini lumayan ricuh ya Pak. Jadi kira-kira upaya apa yang dilakuin buat si Piala Dunia? Ya, kita harus punya kesepakatan untuk supporter secara menyeluruh bahwa supporter harus pulang ke rumah dengan selamat. Karena kalau ada apa-apa, itu pasti kan anaknya seseorang, kakak, adik, bapaknya seseorang. Jadi tentu hal ini yang kita tidak mau. Nah, makanya di U17 ini kita sama FIFA benar-benar mempersiapkan yang namanya tadi bagaimana kedatangan supporter dan kepulangan supporter itu benar-benar kita atur daripada flow crowd managementnya, ya supaya di mana pemain masuk, di mana supporter masuk, di mana tentu hal-hal lain juga ini dibagi-bagi menjadi kantong-kantong tersendiri. Bahkan ada di beberapa tempat pertandingan itu nanti kita menyiapkan shuttle bus dari titik parkir. Nah ini sama untuk mengurangi beban jumlah supporter yang ada di sekitar stadium. Nah itu yang kita lakukan. Mungkin menurut Bapak dan Mbak, kira-kira si timnas Indonesia ini bakal nyampe ke babak final nggak buat di Piala Dunia U17 ini? Ayo kirim makanan, kita tes. Kalau aku sih, ya kalau kita kan ucapan adalah doa. Jadi berkata yang baik, ya berdoa yang baik. Semoga apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah teman-teman timnas perjuangkan, hasilnya juga yang terbaik dan sesuai sama harapan kita. Gitu. Jadi jangan berpikir yang buruk-buruk dulu. Tapi apapun nanti hasilnya, kalau supporter yang baik, pasti mau di atas, mau di bawah, mau kalah, mau menang, kita akan tetap merangkul timnas. Karena kan ini kebanggaan Indonesia. Jadi apapun yang terjadi harus tetap disupport. Prestasi timnas. Oh. Kalau Kayaknya keracunan jahe. Kalau saya ini yang namanya mimpi ya, yang namanya cita-cita kan nggak boleh ada batas tertentu ya. Nah, yang terbaik menjadi juara ya menjadi juara, final ya final lah gitu ya. Tetapi memang kan ini kan suatu hal yang relatif juga baru ya buat Indonesia ya. Tetapi saya yakin dengan semangat tadi ya, apalagi PSSI yang dipimpin oleh sahabat saya ini yang di samping saya ini gitu ya, itu terlihat sekali belakangan ini kan kita lihat sendiri ya, nggak usah saya cerita lah ya, betapa terjadi transformasi yang sangat signifikan di tim nasional kita, PSSI dan lain sebagainya. Tentu hal ini pasti akan memberikan dampak kepada tim U17 kita. Dan saya yakin itu gitu karena saya lihat juga Mas Herik ini kan bukan hanya sebagai ketua secara administratif ya atau secara manajemen ya, tetapi juga beliau juga selalu memberikan nafas baru ya, semangat baru secara langsung turun ke temu pemain, memberikan semangat. Itu kan juga suatu hal yang secara secara manajemen ya atau secara itu nggak nampak gitu, tapi itu punya dampak yang signifikan kepada siapapun timnya gitu. Saya juga pernah berada di timnya dia walaupun bukan pemain sepak bola ya gitu ya, di berbagai macam kesempatan dengan motivasi, dengan semangat, dengan memberikan rasa tanggung jawab yang tinggi, bukan hanya sekedar juara atau masuk final atau apapun itu namanya gitu ya. Itu akan mempunyai dampak yang lebih ya. Pengalaman saya kan, saya kenal beliau cukup lama ya dari kami kuliah, tapi pengalaman yang paling berkesan kan Asian Games ya pasti ya gitu ya. Nah di situ kan kami kan diberikan tantangan bukan
bukan cuma bikin bagus ya Mas Erik ya, tetapi kita tantangannya waktu itu yang diberikan kepada kita gimana caranya walaupun cuma sekedar opening ceremony kita bisa bikin bangsa ini bangga gitu ya. Bangga itu kan luas jadinya, bukan cuma sekedar masuk final dan lain sebagainya. Kebanggaan itu kan sesuatu yang apa ya, yang susah diterjemahkan dengan level atau grade gitu, tapi sesuatu yang beyond gitu. Nah, jadi karena kebenaran saya bersahabat dan kenal beliau dan berada bersama dengan tim beliau beberapa kali, saya merasakan itu gitu. Jadi memang ini hal yang balik lagi ke tim U17 ini, saya begitu yakin akan lebih daripada yang yang diharapkan, insya Allah gitu ya, karena itu tadi. Saya selalu bilang ke pemain, apa target dari kalian? Kemarin waktu juara SEA Games juga mereka yang bilang saya mau juara. Nah ini juga sama, saya sampaikan ke para pemain, pelatih, target kalian apa? Ya tadi sudah disampaikan kita ingin hasil yang terbaik, tapi tentu dari para pemain dan pelatihnya sendiri yang harus bisa membuktikan hasil yang baik gitu. Untuk Pak Erick Thohir, dari manajemen PSSI setelah Bapak masuk menjadi ketua, itu apa yang Bapak ubah dari manajemen? Wah banyak. Satu, kita punya blueprint sepak bola kita yang kita sudah paparkan di FIFA waktu itu, dan FIFA menyatakan wah ini salah satu blueprint terbaik yang pernah mereka lihat gitu. Nah dari blueprint itulah makanya kita turunkan ke beberapa rencana kerja yang harus bisa diimplementasikan. Jadi contoh misalnya bagaimana persiapan tim nasional itu sekarang menyeluruh, tidak hanya yang senior tapi dari yang muda dengan tadi jenjang-jenjangnya. Kita juga punya skala prioritas untuk pertandingan di luar negeri karena kita tahu pemain itu bisa cedera. Kemarin contoh ketika kita lawan Brunei, banyak sekali pemain bintang kita itu tidak bisa main seperti Jordi Almat, Rafael, Ivar, itu karena cedera. Nah itu yang saya bilang bahwa mereka itu bukan robot, mereka itu manusia. Makanya kita harus punya skala prioritas, apalagi mereka juga main di klub. Nah ini yang kita coba strategi bahwa SEA Games itu menjadi prioritas, AFF bukan, Asian Games bukan, tetapi FIFA Match Day yang kita ingin menurunkan ranking kita yang sekarang ini 146, ya ini prestasi 12 tahun terbaik ini kita lakukan. Nah kemarin di Liga juga untuk mendukung tim nasional kita bicara ada EPA, Elite Pro Academy, tetapi liganya juga harus bersih, makanya kita bikin bersih-bersih ya, dimana sekarang sudah ada beberapa tersangka wasit, tetapi wasitnya sendiri nggak bisa hanya ditangkap, ya, tetapi mereka hidupnya cukup tidak. Ini pertama kali wasit-wasit punya asuransi, wasit-wasit punya minimal gaji per bulan, ya, dari tiupan mereka. Lalu mereka juga dididik, ya, dengan sistem-sistem metode perwasitan yang terbaru. Kita kerjasama sama Jepang. Tetapi nggak cukup, kita juga akan implementasi yang namanya VAR nanti, ya, sistem teknologi terbaru di bulan Februari, yang dimana di U17 ini kita sudah mulai trial dengan sistem yang sama. Nah hal-hal lain ya banyak lah yang mungkin saya tidak bisa ceritakan satu-satu, mungkin di lain kali kita bisa jelaskan. Banyak juga ya Chief? Banyak. Yang lo buat ya? Banyak. Edan. Oke, sekarang terakhir kan? Terakhir, Lagu. Ini pakai VAR nanti Pak. iya, Februari. Masa ini bohong? Ganti minumannya lagi. Oh, gelasnya udah nggak ada ya? Ini ketua PSSI udah ngomong. Ini untuk pertanyaan terakhir buat Bapak sama Mbak. Ini soal lagunya. Lagunya kan Lagu apa ya? Bapak bersama Garuda, Pak. Bersama Garuda We Are Together ya. Ya, itu biar diulang-ulang itu maksudnya. Nah, itu kenapa pemilihannya lagu dangdut? Dan kenapa waktu itu akhirnya memilih penyanyi itu Mbak Wika Sari? Ya kenapa tidak? Saya percaya dangdut itu bisa mendunia. Wow. Dan itu lagu Indonesia banget. Ya, saya selalu bermimpi. Misalnya di Amerika itu ada lagu country. Ya, kalau ada yang namanya musik festival, itu biasanya lagu country itu menjadi salah satu ikon di Music Festival American Music Award. Nah di kita itu belum. Kita tuh masih malu-malu. Ya, padahal ini salah satu genre lagu yang disukain di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk ya saya dan kita semua.
Ya. Karena itu waktu di Asian Games kita coba, ya ternyata sukses berat. Ya. Nah, kenapa nggak kita coba lagi sekarang di sini kita lakukan? Nah, memang tentu temanya hari ini lebih kepada sepak bola. Ya, jadi inilah kenapa kita dorong bersama Garuda atau We Are Together ini yang kita memang akan menjadi simbolik dan ini akan terus menjadi lagu-lagu yang kita gaungkan. Nah, kenapa Wika? Ya memang Wika adalah salah satu yang terbaik hari ini dan mungkin yang terbaik. Amin. Ya, jadi kita ingin beri kesempatan ya Luar biasa. untuk tadi tidak hanya the singer tapi jadi the star. Nah, Amin. itu yang kita dorong dan Luar biasa. tapi saya selalu bilang Wika harus persiapkan dengan baik karena ini kapan lagi manggung disaksikan seluruh dunia ya dan ini saya rasa satu yang akan menjadi ikonik dan saya rasa kamu akan melihat daripada perjalanan karir kamu ini salah satu yang mungkin kamu akan terus ingat ya dan pasti ini akan diterekam lah di banyak acara gitu. Terima kasih. Udah? Oke. Udah. Udah. Oh, puas nih. Jadi kita bisa ngobrol.